Bab 111. Hanya sebatas mengagumi. Setelah Basten puas memukuli dan membalas penyebab keguguran kandungan istrinya, ia pun menuruti saat Canary menariknya masuk ke dalam lift. Sementara Velty tinggal sebentar untuk berbicara dengan Aldo yang kini tengah babak belur dibuat si Basten brutal. Mau kemana Won? Sana tuh temani Kak Velty, kok malah ikut segala. Canary mendorong tubuh Altar yang ingin masuk juga ke dalam lift. Akhirnya Altar menurut, dan dia pun membantu Aldo untuk berdiri. Ayo Aldo, gue bantuin lu bangun. Gue tungguin di kafe sana, kamu bersih-bersih dulu. Ucap Velty menunjuk kafe yang ada di hotel itu. Dan akhirnya Aldo pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya yang telah dipenuhi dengan darah. Tenang aja, gue gak akan hajar lu kok, walaupun gue sahabatnya Basten. Ucap Altar saat melihat ketakutan di wajah Aldo di sepanjang perjalanan mereka menuju kamar mandi. Sesampainya di toilet, Aldo langsung membersihkan wajahnya. Dengan sedikit terasa perih dan kesakitan. Sementara Altar cuma memperhatikan dari cermin pergerakan Aldo. Makasih banyak ya Aldo. Tiba-tiba Altar bicara yang membuat wajah Aldo langsung terkejut. Maksudnya, makasih buat apa? Tanya Aldo sambil menatap Altar dari cermin dengan keningnya yang mengerut. Iya. Makasih karena kamu udah sia-siakan calon istri gue. Altar terlihat percaya diri dengan perasaannya yang menyukai Velty. Sebelumnya, di saat putusan pengadilan tentang perceraian Aldo dan Velty diturunkan oleh pihak pengadilan, di saat itu Aldo sengaja menghabiskan waktunya 1 hari 1 malam di apartemen wanita selingkuhannya itu. Karena Aldo tahu bahwa dengan turunnya surat putusan pengadilan ini maka semuanya sah secara hukum bahwa dia dan Velty tidak ada hubungan apa-apa lagi. Karena sesungguhnya Velty kalau sudah berucap dan mengambil sebuah keputusan, maka itu tidak bisa lagi berubah. Dia memiliki sifat yang sulit untuk menarik kembali kata-katanya. Wanita selingkuhan Aldo itu sebenarnya, mereka pernah menjalin hubungan. Namun karena keluarga Aldo tidak menerima jika wanita itu yang menjadi pasangan hidup Aldo, makanya mereka saat itu sempat pisah. Wanita itu ditolak bukan karena penampilannya atau karena dia ada kelalaian. Tetapi ia ditolak karena dia merupakan tipe wanita yang suka keluar malam. Wanita yang bisa menerima jajan. Namun di saat Velty banyak kesibukan, suka lembur dalam pekerjaannya, makanya Aldo kembali mengingat wanita itu dan terjalin lagi komunikasi mereka yang sudah pernah mereka akhiri saat itu. Tapi ketika turunnya surat putusan pengadilan tentang perceraian mereka, ternyata wanita itu tidak menginginkan Aldo dalam hidupnya. Sayang, makasih kenikmatan semalam ya, aku benar-benar mencapai puncak kenikmatan, aku benar-benar mencapai titik 5*. Sanjung Aldo di pagi hari itu kepada wanita yang hendak ia jadikan istrinya. Sebelum ia pergi menuju restoran hotel yang tahu-tahunya ia bertemu dengan keluarga mantan mertuanya. Iya mas, aku juga merasa puas kok. Makasih ya. Jawab wanita itu yang tengah berdandan cantik dan siap-siap untuk pergi. Tumben berdandan cantik. Emang mau kemana? Aldo penasaran. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan. Ya udah, kita beli sarapan dulu sambil bercerita. Jawab wanita itu masih santai. Mereka pun membeli sarapan. Dan tidak lama setelah itu kembali lagi ke apartemen. Singkat cerita, si wanita langsung menanyakan apa yang akan dibicarakan Aldo padanya.
Sebenarnya Mas mau bicara apa? Tanya si wanita sambil menikmati sarapan paginya. Namun sebelum menjawab dan sebelum Aldo memulai pembicaraannya, yang mana pada hari itu niatnya ialah ingin memutuskan membawa wanita itu ke pelaminan, ingin menghalalkan wanita itu menjadikan masa depannya. Sebenarnya kamu pergi kemana dulu, tumben kamu berdandan cantik. Aldo memastikan kemana tujuan si calon pendamping hidupnya. Oh, aku mau ke Jepang. Jawab wanita itu langsung. Mendengarkan perkataan si wanita, Aldo langsung terkejut dan bengong, serasa makanan yang barusan ia makan tidak bisa tertelan. Jepang. Ucap Aldo dengan terkejut. Terus bagaimana dengan kita? Emangnya ada apa dengan kita? Wanita itu sedikit mengerutkan keningnya. Terus, selama ini, kamu anggap hubungan kita ini apa? Aldo mulai merasakan sesak di dadanya. Hubungan. Kita kan biasa aja. Kalau memang pun ada yang lebih dari kebersamaan kita selama ini, anggap saja itu hanya sebuah keberuntungan di antara kita sebagai rekan kerja. Ucap wanita itu santai. Namun hati Aldo semakin bergetar. Aldo pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya termenung dengan sakit hati yang begitu menyesakkan dadanya. Aldo, kamu tahu kalau keluarga kamu tidak menerimaku. Kamu tahu kalau keluarga membenci aku. Jadi pikirkan juga dong bagaimana dengan nasib diriku ke depan. Maaf Aldo, bukannya aku tidak mengerti perasaanmu. Tapi semua demi kebaikan kita berdua, aku tidak mau hidup dengan keluarga yang tidak menerima kehadiranku. Wanita itu pun akhirnya jujur setelah sekian lama mereka bersama. Sampai Aldo bercerai dengan istrinya yang sebenarnya lebih cantik dan menawan dibanding wanita selingkuhannya itu. Tapi aku tidak membencimu. Kamu adalah masa depanku. Perkataan Aldo terdengar pelan dengan iringan tangisnya. Maafkan aku Mas. Aku sudah terlanjur memilih orang dan keluarga yang menerimaku apa adanya. Dan hari ini saya akan ikut dia ke Jepang. Walaupun wanita itu juga tidak menginginkan Aldo menjadi suaminya. Namun ia juga merasakan kesedihan. Bahkan setelah berkata demikian, ia langsung meneteskan air matanya. Maafkan aku Mas. Anggap saja semua yang kita lalui selama ini, semua yang sudah kita lakukan, itu cuma sebatas bersenang-senang aja, karena saling mengagumi. Air mata si wanita semakin mengalir. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk menjadi masa depanku. Ucap terakhir Aldo setelah sekian lama mereka bercerita. Mereka pun akhirnya menangisi kebersamaan mereka selama ini yang akhirnya tidak untuk saling menyatu. Mas, sebelum aku pergi ayo kita lakukan. Ajakan wanita itu yang merupakan momen terakhir sebelum ia berangkat bersama lelaki pilihannya di Jepang. Dan saat itu, sebelum mereka melakukannya, Aldo langsung teringat dengan Velty. Dan bertanya dalam hatinya, kamu sedang apa Velty? Apakah kamu sedang menangis membaca surat putusan dari pengadilan? Apakah kamu mungkin ingin merubah pikiranmu? Akhirnya setelah mereka bercocok tanam, si wanita pergi dengan lelaki pilihannya. Dan Aldo pergi ke restoran hotel. Dengan hatinya yang terus-menerus mengingat Velty. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan keluarga Pak Aguso saat pintu lift terbuka. Yang ternyata pertemuan itu menghadiahkan tonjokan-tonjokan bertubi-tubi di wajahnya. Selanjutnya, setelah Aldo membersihkan darah di wajahnya, mereka pun akhirnya langsung menyusul keberadaan Velty di kafe hotel itu.
Sesuai yang dikatakan Velti sebelumnya. Dan di sepanjang perjalanan, perkataan Altar lebih terarah ke sebuah harapan-harapan yang siap menjadikan Velti sebagai masa depannya, sebagai calon istrinya. Bahkan sampai Altar langsung duduk berdampingan dengan Velti, sementara Aldo berhadapan dengan mereka. Andaikan saja belum ada surat putusan pengadilan tentang perceraian mereka, pasti Aldo sudah menghancurkan rahang Altar yang terlihat sangat dekat dengan mantan istrinya. Bahkan Jus Velti pun Altar ikut mengadu. Setelah beberapa menit, Aldo yang tidak nyaman berada di situ. Dan begitu juga saat ia melihat wajah mantan istrinya. Terlebih-lebih Altar yang terlalu dekat dengan Velti, ia langsung memulai obrolan. Ada yang ingin kamu omongin dengan aku? Aldo langsung melontarkan pertanyaan kepada Velti. Lanjut ke bab berikutnya. Kita break dulu ya guys. Jangan lupa komentarnya.